Assalamualaikum teman-teman, bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu diberikan nikmat sehat walafiat. Kali ini saya akan menceritakan tentang sebuah misteri legenda yang ada di Indonesia. Seorang gadis ajaib bernama Timun Mas lahir dari timun emas dan tumbuh dengan penuh cinta. Ketika raksasa datang menagih janji, ia harus berlari dan berjuang demi kebebasan, berbekal keberanian dan cinta seorang ibu. Apa yang sebenarnya terjadi? Sebelum menyimak kisahnya lebih, baiknya sempatkanlah menulis sholawat Nabi di kolom komentar sebagai tanda penghormatan kita kepada beliau. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh sawah menghijau dan hutan yang tenang, hiduplah seorang wanita tua bernama Mbok Sarni. Ia tinggal sendiri di sebuah rumah panggung kayu sederhana, ditemani suara angin, kicau burung, dan desir bambu yang menari tiap sore. Hidupnya tenang, namun hatinya sering kosong. Mbok Sarni punya satu impian yang tak pernah ia tinggalkan, memiliki seorang anak. Tiap malam ia menatap bintang, berdoa dalam hati, berharap semesta mendengarnya. Meski banyak yang bilang usianya sudah terlalu senja untuk berharap, ia tak pernah berhenti percaya. Suatu pagi, ketika sedang membersihkan ladang di pinggir hutan, Mbok Sarni didatangi sosok asing. Tingginya menjulang, bayangannya besar, tapi matanya memancarkan cahaya hijau yang aneh. Ia memperkenalkan diri sebagai Buto Ijo Nido, makhluk dari hutan dalam yang sudah lama mengamati Mbok Sarni. "Aku bisa memberimu anak," ujar Buto Ijo dengan suara dalam yang menggema. "Tapi, kau harus berjanji, saat anak itu berusia 17 tahun, ia menjadi milikku." Mbok Sarni terdiam. Ia ragu, tapi kerinduan akan seorang anak terlalu kuat. Dengan hati penuh harap dan sedikit gentar, ia mengangguk. Buto Ijo pun memberikan sebuah biji mentimun yang besar dan bersinar kehijauan. "Tanamlah ini di belakang rumah saat matahari terbit esok hari," katanya sebelum menghilang ke dalam kabut. Keesokan paginya, Mbok Sarni menanam biji itu di tanah lembut. Ajaibnya, dalam hitungan jam, tumbuhlah tanaman timun yang merambat subur. Di antara daun-daunnya, tumbuh satu buah mentimun yang sangat besar dan berkilau keemasan. Saat buah itu dipetik dan dibelah, Mbok Sarni terkejut. Di dalamnya, terbaring seorang bayi perempuan mungil dengan kulit halus dan mata jernih seperti embun pagi. Dengan air mata haru, Mbok Sarni memeluk bayi itu dan berkata, "Kau adalah anugerah, akan kupanggil kau Timun Mas An." Tahun demi tahun berlalu. Timun Mas tumbuh menjadi gadis yang cantik, cerdas dan rajin. Ia membantu Mbok Sarni di ladang, suka membaca cerita rakyat, dan gemar berbicara dengan alam. Hutan menjadi temannya, angin seperti mengenal namanya, dan burung-burung sering hinggap di bahunya. Desa pun mengenalnya sebagai gadis yang membawa cahaya. Mbok Sarni sangat mencintainya, namun di sudut hatinya yang terdalam, ia tak bisa melupakan janji yang dulu dibuatnya. Dan waktu terus berjalan, Timun Mas akan segera berusia ke-17 tahun. Hari itu, langit desa tampak sedikit lebih redup. Awan menggantung berat, seolah tahu bahwa sesuatu sedang mendekat. Mbok Sarni duduk di ambang pintu rumahnya, menatap pohon timun tua yang kini sudah tak berbuah. Tangannya menggenggam erat kain selendang usang pemberian. Almarhum suaminya, kain yang hanya ia kenakan saat hatinya sedang tak tenang. Di dalam rumah, Timun Mas sedang menenun tikar dari daun pandan. Ia bersenandung kecil, tak tahu bahwa hari itu akan menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya. "Mbok," panggilnya lembut, "nanti sore kita bisa ke hutan ya. Aku ingin menunjukkan bunga liar yang kutemukan kemarin." Mbok Sarni tersenyum, namun senyum itu seperti dedaunan kering, ringkih, nyaris gugur. Matahari sore perlahan turun, dan bayangan pepohonan makin memanjang. Angin mulai membawa bau aneh, seperti tanah basah yang bercampur dengan kayu tua dan sesuatu yang asing. Lalu, bumi bergetar pelan. Getaran kecil, namun cukup membuat burung-burung di sawah terbang serentak. Dari arah hutan, suara berat menggema. "Mbok Sarni, waktunya telah tiba." Mbok Sarni berdiri. Lututnya gemetar. Suara itu sudah ia kenal, bahkan setelah bertahun-tahun berlalu. Ini berjalan ke halaman rumah, dan di sana berdiri sesosok makhluk besar, Buto Ijo. Ia lebihnya tinggi dari pohon kelapa, tubuhnya berwarna kehijauan,
dan matanya bersinar seperti bara dalam kabut. Timun Mas, yang mendengar suara itu, ikut keluar dan berdiri di belakang ibunya. Ia menggenggam lengan Embok Sarni, tak mengerti apa yang sedang terjadi. Buto Ijo menunduk, suaranya rendah namun jelas. Aku datang menagih janji. Anak itu milikku. Timun Mas memandang ibunya dengan mata membelalak. Mbok, maksudnya apa? Mbok Sarni hanya bisa memeluk putrinya. Maafkan Mbok, nak. Niscaya karena Mbok sangat menginginkanmu. Mbok pernah membuat perjanjian dengan dia agar kau bisa hadir ke dunia. Air mata mulai jatuh dari pipi Timun Mas. Ia merasa seperti baru terbangun dari mimpi indah ke dalam kabut gelap yang tak dikenalnya. Namun Timun Mas bukan gadis biasa. Ia menatap Buto Ijo dengan penuh keberanian yang tumbuh dari dalam hatinya. Aku bukan milik siapapun. Aku anak Embok Sarni. Aku hidup, aku bernapas, aku punya pilihan. Buto Ijo menggeram. Kau hanya hidup karena janji. Jika kau tak mau ikut, aku akan kembali. Tapi lain kali aku tidak datang untuk bicara. Lalu ia menghilang ke dalam kabut, menyisakan udara dingin dan sepi yang menggantung di udara. Malam itu, Mbok Sarni duduk memandangi api kecil di dapur, sambil menggenggam tangan Timun Mas. Kita tak bisa menghindari ini. Nak, tapi mungkin kita bisa melawan. Ia membuka peti tua yang disimpannya sejak lama. Di dalamnya ada 4 benda kecil. Biji mentimun, jarum, garam, dan segenggam kulit udang kering. Timun Mas menggenggam benda-benda itu. Untuk pertama kalinya, ia merasakan takut tapi juga tekad yang besar. Ia tahu, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Pagi-pagi sekali, sebelum kabut pagi benar-benar sirna, Timun Mas berdiri di tepi hutan bersama Mbok Sarni. Di tangannya tergenggam kuat kantong kecil berisi biji mentimun, jarum, garam, dan kulit udang kering. 4 benda sederhana, namun penuh harapan. Mulai hari ini kau harus pergi, nak, kata Mbok Sarni. Suaranya bergetar namun tegas. Buto Ijo bisa datang kapan saja, tapi Mbok percaya kau bisa menjaga dirimu. Dunia luas, tapi kau lebih kuat dari yang kau kira. Timun Mas memeluk ibunya erat, tak ingin melepas. Tapi ia tahu, ini bukan tentang memilih, ini tentang hal bertahan. Dengan mata berkaca-kaca dan hati berdebar, ia melangkah masuk ke dalam hutan, meninggalkan desa, rumah, dan hidup yang selama ini ia kenal. Hutan itu tak seperti biasanya. Pohon-pohon tampak lebih tinggi, semak-semak lebih rapat, dan suara-suara alam seolah berbisik, menanyakan kemana Timun Mas pergi. Namun langkahnya tetap maju. Ia berjalan tanpa arah pasti, hanya mengikuti insting dan harapan. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan makhluk pertama. Seekor rusa putih yang terluka kakinya. Timun Mas berjongkok, mengobati luka rusa itu dengan dedaunan yang pernah dia pelajari bersama Embok Sarni. Sang rusa menatapnya dalam-dalam, lalu berdiri, dan dengan lembut membungkuk seolah berterima kasih. Ajaibnya, rusa itu kemudian menuntunnya terus melewati hutan yang sulit. Tak lama kemudian, mereka sampai di tepi sungai deras, dan di seberang sana ada jalan setapak yang sejuk dan terang. Namun suara gemuruh datang dari belakang. Tanah mulai bergetar lagi. Buto Ijo telah kembali. Timun Mas panik. Ia menyeberang sungai, namun arus terlalu deras. Ia nyaris terhanyut, tapi ranting besar menyelamatkannya. Di seberang sungai, ia mendengar suara Buto Ijo yang marah. Timun Mas! Tidak ada tempat yang bisa menyembunyikanmu. Dengan napas tersengal, Timun Mas lari menyusuri jalan setapak. Matanya mulai basah, tapi ia menolak menyerah. Ia berlari dan berlari, hingga sampai di sebuah padang rumput yang luas. Di sana, ia berhenti dan membuka kantung pemberian Embok Sarni. Wijnix belum tahu kapan harus menggunakannya. Gumamnya, tapi ini aku tahu sih aku belum boleh kalah sekarang. Namun dari kejauhan, bayangan tinggi kembali terlihat. Buto Ijo tidak berhenti mengejar. Langkahnya mengguncang bumi dan suaranya menggetarkan udara. Timun Mas menatap langit. Awan mulai gelap, angin makin kencang. Aku tidak akan lari selamanya, bisiknya pada dirinya sendiri. Aku harus bersiap menghadapi apapun. Bahkan jika itu berarti harus berdiri sendiri di hadapannya. Dan saat ia menoleh ke belakang, bayangan raksasa itu makin dekat. Semua bantuan seolah tak cukup. Tak ada jalan keluar, kecuali satu. Timun Mas menatap kantung kecil pemberian Embok Sarni yang tergantung di lehernya. Jantungnya berdetak begitu cepat, seolah ikut menghitung waktu yang tersisa. Langkah Buto Ijo terdengar semakin dekat,
mengguncang tanah seperti petir tak terlihat. Raksasa itu kini bisa dilihat dengan jelas. Mata menyala hijau, tubuh besar menembus pepohonan, dan suaranya bergemuruh memanggil. Timun Mas, kau tak bisa lari lagi? Udara menjadi berat. Alam seolah menahan napas, menunggu apa yang akan dilakukan gadis muda itu. Timun Mas gemetar. Seluruh tubuhnya letih, kakinya hampir tak bisa berdiri, dan dadanya sesak oleh ketakutan. Ia telah berlari seharian, menyeberangi sungai, melewati hutan, dan menghindari bahaya. Tapi kini, raksasa itu hanya tinggal beberapa langkah lagi. Disinilah akhirnya. Ini saatnya, bisik Timun Mas. Ia membuka kantung kecil itu dengan tangan bergetar. Di dalamnya masih ada 3 benda. Jarum, garam awa dan kulit udang kering. Ia tahu, ini bukan sekadar benda, ini adalah harapan terakhir Dan ia hanya punya satu kesempatan untuk menggunakan semuanya dengan bijak. Dengan cepat, ia mengambil jarumnya, lalu melemparnya ke tanah di hadapan Buto Ijo. Dalam sekejap, jarum itu berubah menjadi hutan bambu runcing yang menjulang dan rapat. Raksasa itu menggeram marah, tertahan tapi hanya sesaat. Dengan kekuatan besar, ia menghancurkan bambu-bambu itu dan terus melangkah. Timun Mas mundur, lalu melemparkan garam ke tanah. Tanah langsung retak dan berubah menjadi danau asin Kodlen yang luas. Buto Ijo kembali terhenti tenggelam separuh tubuh, tapi dengan geraman penuh amarah. Ia menyemburkan air dari mulutnya dan meloncat keluar. Hanya satu benda terakhir tersisa, kulit udang kering. Timun Mas menggenggamnya erat. Ia menutup mata sejenak. Hatinya ingin pulang. Ia ingin memeluk Embok Sarni. Ia ingin tertawa lagi, seperti saat dulu melihat pelangi di sawah. Tapi semua itu tak akan pernah terjadi jika ia menyerah sekarang. Ia membuka mata. Jika ini jalan satu-satunya, aku akan hadapi. Dengan seluruh kekuatan yang tersisa, ia melemparkan kulit udang ke tanah. Hening sejenak, lalu dari tanah yang kering, muncul ada lumpur raksasamon yang bergerak seperti hidup. Lumpur itu melingkar, menelan akar pohon, bebatuan, bahkan angin. Buto Ijo menginjak lumpur itu dan terperangkap. Ia berusaha mengangkat kakinya, tapi lumpur itu menelan makin dalam, menariknya perlahan ke perut bumi. Untuk pertama kalinya wajah sang raksasa menunjukkan depan takut. Aku akan kembali, teriaknya. Sebelum akhirnya lenyap di balik lumpur yang menutup rapat, lalu mengeras seperti batu. Hieneng, Timun Mas berdiri di tengah lapangan yang kini kosong. Nafasnya berat, tubuhnya lemah, tapi jiwanya kuat. Ia tak tahu apakah Buto Ijo benar-benar hilang, tapi ia tahu satu hal dengan pasti. Ia telah memilih untuk melawan, dan ia tidak kalah. Langit mulai cerah, cahaya mentari perlahan menembus sela-sela daun dan menyentuh wajah Timun Mas yang penuh debu dan peluh. Angin berembus lembut seolah membisikkan selamat. Ia berdiri di tanah yang kini tenang, tempat terakhir ia melemparkan kulit udang yang menelan. Buto Ijo, tak ada suara gemuruh, tak ada langkah raksasa, hanya hening dan damai. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Timun Mas benar-benar merasa bebas. Namun Ningsih tak bersorak. Ia tidak melonjak gembira. Hidung hanya memejamkan mata dan meneteskan air mata pelan. Ini bukan hanya tentang menang melawan raksasa. Ini tentang melawan ketakutan yang paling dalam di dalam diri sendiri. Beberapa hari kemudian, Timun Mas kembali ke desa. Jalannya perlahan tapi pasti. Langkah demi langkah menuju rumah yang telah ia tinggalkan demi bertahan hidup. Di ujung jalan, seorang wanita tua sudah berdiri menunggu. Dengan mata berkaca-kaca, tangan gemetar, dan hati penuh doa yang tak henti-henti. Mbok. Suara Timun Mas nyaris tak terdengar, tercekat oleh haru. Anakku. Jawab Embok Sarni, lalu berlari memeluknya tanpa peduli tubuhnya lemah dan lututnya renta. Pelukan itu adalah rumah. Adalah dunia yang utuh kembali. Tangis bahagia menyelimuti keduanya. Desa pun ikut bersukacita, menyambut gadis pemberani yang telah kembali dari perjalanan, yang tak semua orang sanggup jalani. Hari-hari berlalu. Timun Mas tidak pernah lagi dikejar, tidak lagi bersembunyi. Tapi ia tetap menyimpan kantung kecil itu sebagai pengingat, bukan tentang keajaiban yang menyelamatkannya, tapi tentang keteguhan hati yang membuatnya bertahan. Ia tumbuh menjadi pemimpin muda di desanya, dicintai oleh semua. Bukan karena wajahnya yang cantik atau kisah heroiknya, tapi karena hatinya yang tulus. Dan temperamennya yang ia tunjukkan bahkan saat ia paling takut. Dan di suatu senja,
Saat ia duduk bersama Mbok Sarni di bawah pohon timun tua yang sudah tak berbuah, Timun Mas berkata pelan, "Mbok, aku sekarang tahu, aku bukan hanya lahir dari emas, aku hidup karena cinta. Dan itu jauh lebih berharga dari apapun."